Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Teman-teman sekalian, ketemu lagi kita dalam sesi ngobrol dengan Ustadz Haji Muhammad Ridho Hisham. Dan hari ini kami akan membicarakan tentang bagaimana trik menghadapi iman ya yang naik turun ya. Karena ternyata tidak hanya nilai mata uang, tidak hanya harga suatu komoditas ya, misalnya emas atau apa begitu ya, yang fluktuatif ya, naik turun, kadang naik kadang turun. Tapi juga keimanan kita ternyata bisa naik turun. Nah, bagaimana trik ya atau cara atau kiat menjaga supaya iman itu minimal stabil, syukur-syukur naik terus, ya kan? Walaupun ada kalanya turun. Ketika turun, apa yang harus kita lakukan? Itu masalahnya. Mari kita dengarkan penjelasan dari Ustadz kita Haji Muhammad Ridho Hisham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi, Ustadz, untuk melanjutkan jihad kita, jihad dakwah. Dan untuk hari ini kita ingin mengangkat tentang apa yang sering dialami oleh kebanyakan orang, terutama kaum muslimin, tentang naik turunnya iman. Kadang-kadang ketika iman naik, wah khusyuk, wah banyak melakukan amal kebaikan, tapi pas iman drop, mungkin dia terlena, mungkin melakukan kemaksiatan walaupun kecil. Mohon kiranya bisa dijelaskan tentang bagaimana kiat kita mengatasi naik turunnya iman ini, Ustaz. Ya, terima kasih. Iman itu dari kata amina. Amina ya amnun fahuwa aminun. Itu artinya aman, tenang, tentram. Lalu mendapat tambahan huruf di depannya menjadi amana, dibaca amana. Amana yu'minu imana fahuwa mu'minun. Yaitu artinya memberi rasa aman, rasa tenang, rasa tentram. Sehingga Allah pun di antara 99 namanya adalah Al-Mu'minu. Al-Mu'minu artinya memberi rasa aman, mengamankan. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Wa amanahum, dan memberikan rasa aman kepada mereka dari ketakutan. Jadi kalau dari segi bahasa, iman itu artinya pengamanan atau sesuatu yang menjadikan hati kita aman atau tentram. Ada doa dari Nabi Ibrahim, Rabbi j'al hadza baladan amina. Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Jadi antara aman, iman, kemudian juga ada amanah, itu dari rumpun kata yang sama. Iman itu memang bisa bertambah ya, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Fath ya, surah ke-48 ayat 4, waladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakiman. Dialah Allah yang menurunkan as-sakinah. As-sakinah ini artinya kegembiraan, kebahagiaan. Sering diartikan juga dengan ketentraman, ketenangan. Ini dari kata sakana. Sakana yaskunu artinya menetap atau tinggal. Jadi seorang yang sudah tetap ya, kalau pekerjaan itu pekerjaan tetap ya, atau punya tempat tinggal, itu punya memaskan ya, tempat dia bernaung, itu merasa tenang, merasa tentram. Di dalam hati orang-orang yang beriman, Allah lah yang menurunkan ketentraman dalam hati orang-orang yang beriman, liyazdadu iman, agar bertambahlah iman yang ada dalam hati mereka, ma'a imanihim, bersama dengan iman yang sudah ada. Jadi iman yang sudah ada, lalu Allah turunkan ketentraman, maka bertambahlah iman yang sudah ada itu. Ini artinya bahwa
iman dan ketentraman itu seiring sejalan. Kalau hatinya semakin tenang, semakin tentram, itu artinya imannya sedang naik. Nah, tapi kalau sebaliknya dia berbuat dosa, berbuat maksiat, artinya gelisah. Ya, karena memang dosa itu al ismu maha kafi kolbika wa karihta ayat poli alaihinas. Yang namanya dosa itu sesuatu yang mengganggu ya, dalam pikiranmu, dalam hatimu, dan engkau tidak suka kalau orang lain mengetahuinya. Nah, jadi dia menyembunyikan. Cemas. Ya, cemas. Dia menyembunyikan. Kalau orang itu melakukan dosa yang terus menerus, berarti dia menyembunyikan sesuatu dalam hatinya terus menerus. Lalu bagaimana kondisi hatinya? Dia menjadi takut, cemas terus menerus. Misalnya contohnya koruptor buron, ya kan? Dia sembunyi terus. Ya, selama itu dia sebenarnya dalam kecemasan, ketakutan. Kecuali dia kemudian tidak cemas lagi karena memang ada yang membackingnya, ada yang mengamankan. Ya, itu. Ini contoh saja bahwa dalam kehidupan itu iman itu memang naik dan turun. Kapan naik? Ketika taat pada Allah, ketika berjumpa dengan Allah dalam sholatnya, ketika membaca ayat-ayatnya, firman-firmannya, ketika melaksanakan titah atau perintah-perintahnya, misalnya dengan bersilaturahim, maka hatinya menjadi senang, menjadi tentram. Bertemu dengan sanak kerabat dan saudara, atau ketika berbagi ya, dalam kegiatan seperti dalam warung sedekah, ya, membawa nasi bungkus diberikan pada para petani, orang-orang miskin di jalan-jalan dan sebagainya, itu pasti ya, pasti hatinya itu menjadi senang. Begitu juga yang menerimanya. Nah, jadi ketentraman hati itu ketika orang melaksanakan perintah Allah, berada di rumah Allah. Sebagaimana dalam sebuah hadis juga disebutkan, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarallahu fi man indahu. Hadis rawahu Muslim dari Abu Hurairah. Dan tidaklah satu kaum atau kelompok orang yang beriman, maksudnya berkumpul atau bertemu, berhimpun dalam satu rumah di antara rumah-rumah Allah, mereka membaca Al-Quran, mengkajinya, kecuali Allah akan turunkan, kecuali akan turun kepada mereka as-sakinah. Kemudian Allah tumpahkan rahmatnya, mengguyurkan rahmatnya, dan mereka juga ditemani, dikelilingi oleh para malaikat, dan selalu disebut nama mereka oleh Allah di hadapan malaikat-malaikatnya. Jadi ketika seorang berkumpul, bertemu dengan saudara-saudaranya dalam kebaikan seperti dalam kajian Al-Quran, majelis taklim hadis, masjid taklim Al-Quran, maka hatinya tenang, tentram. Ya. Tapi kalau dia bersekongkol dalam kejahatan, dalam kemaksiatan, maka hatinya sebenarnya gelisah dia. Nah, oleh karena itu iman ketika itu ketika bermaksiat itu turun dia. Bagaimana dengan orang yang sehari-hari berbuat maksiat? Ya, dia tidak punya iman. Ya, maka dia juga merasa tenang. Ya, tenang dalam bergelimang dosa. Karena memang sudah tidak ada lagi alat kontrolnya. Hati nuraninya sudah mati, ibarat cermin, cerminnya itu sudah penuh dengan noda hitam, sehingga orang itu pun tidak mengenali dirinya. Dia tidak lagi merasa apa-apa ketika berbuat kejahatan, berbuat dosa, karena itu sudah sering dilakukan. Dia seperti seorang pembohong, ya, pembohong dan terus berbohong dan terus berbohong, berjanji mengingkari, ya, dan sebagainya. Lama-lama dia biasa saja, ya. Jadi ada orang yang merasa biasa-biasa saja, tenang-tenang saja dalam kemaksiatan, dan ini salah, ya kan? Dia pasti tidak akan tenang nanti begitu akan mati dalam sakaratul maut, sampai kepada liang kubur, sampai kepada nanti dibangkitkan, dimasukkan, dijebloskan, dilemparkan ke dalam neraka. Apakah dia bisa merasa tenang?
dalam siksaan dan penderitaan yang selama-lamanya. Tentu tidak demikian. Kalau begitu menurut dari penjelasan Ustadz tadi ada korelasi bagaimana menjaga keimanan itu agar tetap stabil, katakanlah bahkan meningkat, terkait dengan kita memilih lingkungan dan pertemanan atau pergaulan ya Ustadz ya. Ya betul sekali Pak Agus. Jadi al-imanu yazidu wa yanqusu. Yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Kurang lebih ungkapannya begitu. Iman itu bertambah, berkurang, bertambah dengan ketaatan, berkurang karena kemaksiatan. Nah, seorang itu memang dipengaruhi oleh lingkungan. Ya. Apakah itu berupa istilahnya makrokosmos, ya, berupa cuaca, udara, ya, hujan, panas. Itu dia terpengaruh juga dengan kata-kata. Nah, termasuk dia dipengaruhi dengan temannya atau pergaulannya. Jadi kalau ingin tahu seseorang, tanyakan temannya. Sal korina, tanya temannya, orangnya seperti apa. Nah, begitu. Jadi ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh, wong kang soleh kumpulono, itu artinya kita akan banyak mendapatkan manfaat dari ilmunya, dari keberkahan hidupnya, sehingga iman kita juga bertambah. Pastilah orang yang soleh itu yang dibicarakan kebaikan-kebaikan, bagaimana memperbaiki, ya, mengadakan kebaikan-kebaikan, sehingga akhirnya kita secara tidak langsung seperti ibarat orang berdampingan atau berdekatan dengan pedagang minyak wangi kayak gitulah ya. Akhirnya kita mungkin juga disuruh nyoba ini, coba ini wangi enggak. Nah, jadi orang yang berdekatan dengan kebaikan dia akan kecipratan kebaikannya. Apalagi kalau dia sendiri sebagai orang yang memberikan kebaikan pada lingkungannya. Jadi lingkungan itu memang betul-betul penting ya. Dan lingkungan yang paling berpengaruh sebenarnya dalam keluarga. Nah, siapa yang paling berpengaruh dalam keluarga? Orang tua, ya, ayah, ibu, atau abah, umi, ya, atau bunda, itulah yang mempengaruhi pertama kali. Dan kemudian setelah anak-anak mereka dewasa, mungkin saja anak-anak mempengaruhi orang tuanya juga bisa. Seperti itu, Pak Agus. Baik Ustadz, luar biasa penjelasan tentang bagaimana kita menjaga atau meningkatkan keimanan itu. Mudah-mudahan kita semua dan teman-teman, sahabat-sahabat mampu menjaga dan bahkan meningkatkan keimanannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.